Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Andi Afiramita Salimar Saweranu dari kelas 10 MIPA 9. Seperti yang kita tahu, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang menerima pangkat kehormatan sebagai Jenderal Besar bersama Sudirman dan Soeharto. Ia juga merupakan tokoh penentang ideologi komunisme di Nusantara, sehingga namanya menjadi salah satu target penculikan oleh gerombolan G30 SPKI. Di video ini, saya akan membawakan biografi singkat dari Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1918 di Desa Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai putra kedua dari 7 bersaudara, Bapak Haji Abdul Halim Nasution dan Ibu Zahra Lubis. Sejak kecil, Aha Nasution dikenal memiliki kegemaran membaca cerita-cerita sejarah. Ia melahap buku-buku sejarah mulai dari kisah Nabi Muhammad SAW hingga sejarah Perang Kemerdekaan Belanda dan Prancis. Pada tahun 1932, ia menyelesaikan pendidikannya di Hollands Inland School HIS dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Raja Hoofden School, Sekolah Pamong Praja, Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, Abdul Haris Nasution melanjutkan pendidikannya di Hollands Inland School HIK, Sekolah Guru Menengah di Bandung. Kemudian, ia mengikuti ujian Algemeen Middelbaar School B AMS di Jakarta. Sehingga pada tahun 1938 ia memperoleh 2 ijazah sekaligus. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, Aha Nasution menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Rupanya, pekerjaan sebagai guru kurang cocok dengan dirinya. Ia mulai tertarik pada bidang militer dan kemudian mengikuti pendidikan Korps Opleiding Reserve Officeren, CORO, KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda di Bandung pada tahun 1940 sampai 1942. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, periode 1946 sampai 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah beliau menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II, periode 1948 sampai 1949. Bukunya yang ditulis oleh Aha Nasution berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Buku ini juga menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Bagi Militer Dunia, West Point, di Amerika Serikat. Aha Nasution kemudian menikah dengan Johanna Sunarti, yang merupakan putri kedua dari R.P. Gondokusumo, aktivis Partai Indonesia Raya Gerindra di Ciwidey, Bandung. Pasangan ini dikaruniai 2 putri, yaitu Hendriati Sahara Nasution dan Ade Irma Nasution. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949, Aha Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Aha Nasution menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat di tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Aha Nasution dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai kasat. Setelah akur kembali, Aha Nasution diangkat sebagai kasat pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Aha Nasution dipercayai Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI.
Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tahun 1965, Ahana Nasution menjadi salah satu target utama dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun, upaya tersebut gagal karena Ahana Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela. Namun, ia harus kehilangan putri bungsunya, yakni adik Irma Nasution, yang saat itu masih berusia 5 tahun, tertembak ketika terjadi penculikan, serta ajudannya Pierre Tendean yang disangka sebagai beliau. Ahana Nasution juga memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Pasca Soeharto berkuasa sebagai presiden, Ahana Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintah Orde Baru. Bahkan, kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, maka tak lain dan tak bukan ialah Ahana Nasution. Usai tugas memimpin MPRS, jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Ahana Nasution lalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoirnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoir berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, Pokok-Pokok Gerilya, TNI 2 jilid, dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Ahana Nasution juga merupakan salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 bersama Huygens, Ali Sadikin, serta beberapa tokoh lainnya. Petisi ini memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Ini juga menjadikan ia sebagai musuh nomor 1 oleh penguasa Orde Baru. Pada tanggal 6 September tahun 2000, di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution mengembuskan nafas terakhirnya dikarenakan sakit. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Jenderal yang merupakan salah satu dari 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini sedari kecil hidup sederhana dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta, tetap tampak kusam hingga kini tak pernah direnovasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.